2021 sudah jadi tahun yang besar bagi cryptocurrency. Kita melihat Bitcoin menyentuh harga all-time high-nya. Banyak altcoins lain juga sudah cetak ATH baru. Tapi ada beberapa yang belum. Belakangan harganya loyo di pasar. Tapi kami percaya kita belum menyentuh puncak bull market siklus ini. Masih ada sangat banyak pengembangan baru dan perspektif bullish tentang kripto. Institusi ngobrol soal potensi kripto ke berbagai industri dan lebih banyak perusahaan besar investasi juga. Minat orang-orang ke kripto juga meroket sebagai topik hangat yang tidak hanya dibicarakan antara investor profesional tapi juga budaya umum. Teman-teman kalian mungkin juga pada mulai nanyain cara cuan di kripto gimana. Tapi industri ini dalam tahap balitanya dan terus berevolusi. Susah untuk memprediksi kemana arah pasar kripto jangka panjangnya, terutama dengan koreksi pasar belakangan yang kita lihat setelah penindakan keras para regulator dan dampak ekonomi global lain. Tapi hari ini, kami sudah mengumpulkan perspektif global tentang cryptocurrency dari berbagai figur dan institusi utama. Mari kita lihat sudut pandang bullish dari orang-orang global yang paham bahwa ini bukan akhirnya kripto. Tidak peduli harganya seperti apa. Oke, let's go! Selamat datang kembali di Republik Rupiah guys. Jika kalian baru di sini, disclaimer bahwa kami bukan penasihat keuangan. Informasi yang kami bagikan adalah edukasi karena kami adalah sekelompok peneliti dan investor yang punya passion akan finance dan kripto. Jadi mohon selalu lakukan riset kalian sendiri sebelum menginvestasikan uang apapun karena tidak ada dari yang kami bagikan sebagai nasihat atau saran keuangan. Yang pertama mari kita bahas soal Cathie Wood, CEO ARK Invest yang telah menggandakan prediksinya bahwa harga Bitcoin BTC akan bertumbuh 10 kali lipat dalam 5 tahun berikutnya dan berkata bahwa pertumbuhan DeFi, NFT, dan peningkatan Ethereum 2.0 telah menambah keyakinan ARK Invest yang besar akan masa depan Ether atau ETH. Dia berkata bahwa masa depan eksposur kripto ARK Invest kemungkinan sekitar 60% Bitcoin dan 40% Ether. Dalam pandangannya, Bitcoin masih tetap mata uang bawaan di alam kripto dengan El Salvador menjadikannya alat pembayaran sah dan banyak negara lain memberi sinyal serupa. Tapi Cathie berkata Ether akan menjadi lebih dan lebih menarik sebagai investasi berkat ledakan aktivitas pengembang terkait NFT dan DeFi. Si Cathie bilang, "Saya kagum dengan yang terjadi di DeFi yang meruntuhkan biaya infrastruktur layanan keuangan yang bikin industri keuangan tradisional saya tahu itu tidak suka dengan itu." Katanya begitu. Cathie mendengarkan laporan pendapatan JP Morgan dan dia terkejut melihat bahwa pertumbuhan pinjaman bank selama masa pemulihan ekonomi ini ternyata negatif. Kenapa? Karena kripto. Mengingat pertumbuhan imbal hasil dan permintaan DeFi yang benar-benar meledak, meski hanya menyebabkan kerugian kecil dalam pendapatan bank, tapi kerugian ini masih berdampak besar pada seluruh industri perbankan. Gimana kalau ternyata tekanan regulasi yang kita lihat akhir-akhir ini karena bank itu takut? Gimana kalau ancaman DeFi terhadap sektor perbankan sedemikian seramnya itu membuat mereka sampai melakukan ancaman regulasi terhadap DeFi karena pada ketakutan? Cathie menyiratkan ini mungkin benar. Cara pikir Cathie itu begini, masa depan investasi adalah berinvestasi di masa depan. Dan tesis itulah yang mendorong ARK Invest menjadi raksasa finansial. Daripada melihat pasar secara retroaktif atau melihat ke belakang, ARK Invest melihat pasar secara prospektif, yaitu melihat ke depan dengan berinvestasi ke dalam teknologi yang akan membentuk masa depan kita. ARK percaya bahwa kita sedang berada di puncak 5 teknologi penghancur paradigma tradisional. Teknologi blockchain adalah salah satunya. Cathie berpikir bahwa 1 atau 2 dekade berikutnya akan mencakup transformasi teknologi terbesar dalam sejarah dunia. Dan kalian yang ada di sini mendalami blockchain akan berperan penting. Di masa depan nanti, buku sejarah akan mencatat nama-nama kita. Yang kedua ada Mark Cuban, pengusaha dan investor bilioner. Telah ada beberapa pertengkaran antara regulator AS dan komunitas kripto, salah satunya merujuk pada UU infrastruktur. Telah ada beberapa amandemen yang diusulkan dan ditolak di Amerika Serikat mengenai undang-undang ini terkait beberapa klarifikasi mengenai siapa yang sebenarnya terdampak oleh regulasi ini. Salah satu poin yang diatur adalah perpajakan dan memperdebatkan apakah ini bertujuan memengaruhi penambang yaitu miners atau pengembang software atau penyedia platform aplikasi atau pengguna DeFi atau yang lain-lainnya juga. Berkomentar tentang itu, si bilioner Mark Cuban itu memberi peringatan. Mematikan mesin pertumbuhan kripto ini bakal mirip seperti menghentikan e-commerce di tahun 1995 karena orang-orang takut penipuan kartu kredit, begitu katanya.
Atau juga mirip seperti mengatur kreasi website karena orang-orang awalnya mikir terlalu ribet dan nggak paham membawa manfaat sampai mana nantinya teknologi ini. Kalau kita beralih ke majalah Time, itu perusahaan media, majalah Time akan memproduksi seri video tentang cryptocurrency dengan publikasinya dibayar dalam bentuk Bitcoin dan memilih pegang BTC di neraca keuangannya. Mereka belakangan mengindikasi kecenderungan mereka untuk Bitcoin dan aset kripto lain selama mereka berusaha mempekerjakan direktur keuangan yang nyaman dengan Bitcoin dan kripto. Industri ini sedang dalam evolusi dan mereka butuh panduan dari seorang direktur keuangan yang akan membantu dalam hal ini. Selain itu, perusahaan media Time penerbit ini juga ada 3 cover majalahnya yang terjual sebagai NFT. Jadi indikator lain juga bahwa ternyata perusahaan mereka semakin bertumbuh pro kripto. Menurut The Street Crypto, Time itu melambangkan merek media legacy pertama yang akan memegang Bitcoin. Selanjutnya ada Fidelity, perusahaan layanan keuangan multinasional, yaitu Fidelity Investments yang telah menekan SEC Amerika Serikat untuk menyetujui ETF Bitcoin mereka. Suatu pertemuan privat diadakan antara eksekutif Fidelity dan beberapa anggota resmi SEC. Dari pihak Fidelity menyajikan sejumlah alasan kenapa regulator seharusnya menyetujui produk investasi ETF Bitcoin ini. Alasannya mencakup peningkatan permintaan aset digital dan produk terkait, adanya juga yang menjadi lazim dengan dana serupa di negara lain, dan juga kebangkitan adopsi Bitcoin BTC. Seorang perwakilan Fidelity bahkan menyatakan bahwa regulator pasar negara maju global sudah menyetujui produk ETP Bitcoin di Kanada, Jerman, Swiss, dan Swedia. Dia juga berargumen bahwa pasar Amerika Serikat sudah mencapai ukuran signifikan dan memiliki likuiditas yang dalam sesuai yang digambarkan oleh standar SEC sendiri. Jadi Fidelity sudah mengajukan ETP Bitcoin di bulan Maret 2021 dan lebih dari 20 aplikasi serupa dari perusahaan lain sudah diajukan sejak itu. Tapi si regulator terus saja menunda-nunda. Fidelity berlanjut memperluas operasinya terlepas dari lemotnya birokrasi pemerintah. Sebuah survei dari Fidelity Digital Assets mengungkapkan bahwa 7 dari 10 investor institusional dari seluruh dunia berencana untuk membeli atau berinvestasi aset digital dalam 5 tahun berikutnya. Dengan lebih dari 90% orang tersebut berkata harapannya bisa mengalokasikan aset digital mereka ke dalam portofolio lembaga atau klien yang mereka miliki. Pandemi ini dan langkah fiskal moneter sebagai responsnya telah menjadi penyebab banyaknya investor institusional mengubah tesis dan operasi investasi mereka. Begitu kata Tom Jessop, Presiden Fidelity Digital Assets. Selanjutnya mari kita lihat tren-tren global. Menurut Business Wire, laporan pasar cryptocurrency dan blockchain global 2021 mengungkapkan berlanjutnya minat retail, daring, dan pemain global utama dalam cryptocurrency dan teknologi berbasis blockchain. Laporan ini mengutip studi yang menunjukkan bahwa di tahun 2030, teknologi blockchain diharapkan menjadi kontributor signifikan kepada PDB global, mengangkatnya hingga hampir 2 triliun dolar Amerika Serikat. Terbitan ini bahkan mengindikasi bahwa negara-negara berkembang memimpin pasar ini. Saat ini, Ukraina dan Rusia memimpin peringkat adopsi cryptocurrency. Beberapa negara benua Afrika berhasil masuk ke top 10 meskipun ada tantangan infrastruktur di sana. Dan negara-negara Asia seperti China, Vietnam, India, Thailand, Pakistan sudah termasuk negara di top 20 adopsi kripto. Negara di Timur Tengah juga mengejar, terlepas dari fakta bahwa banyak daerah di sana tidak mengizinkan kegiatan apapun yang terhubung dengan blockchain. Secara global guys, bisnis dan konsumen menjadi lebih terbuka kepada teknologi blockchain dan cryptocurrency. Seperti dikutip di terbitan tersebut, Visa dan Mastercard memperluas tawaran mereka dengan menggabungkan blockchain dalam bentuk-bentuk berbeda. PayPal mengumumkan niat mereka untuk memperluas kapabilitas kripto. Amazon dan Apple hendak mengenalkan proyek mata uang digital mereka. Dan Square, yang menjadi perusahaan publik pertama mengizinkan transaksi Bitcoin lewat Cash App mereka, sudah melakukan investasi serius di area kripto. Jadi mempertimbangkan semua hal tersebut, pasar kripto tampak akan menerima banyak pendatang baru di masa depan segera. Yang terakhir ada Jack Dorsey, CEO Twitter dan Square, yang adalah seorang penggemar berat Bitcoin sejak lama. Disebut sebagai seorang maksimalis Bitcoin, Jack hanya memegang kripto kakek moyang ini. Satu alasannya adalah dia tertarik dengan komunitas di balik Bitcoin, yang mengingatkannya pada hari-hari awal internet.
Dia percaya pada prinsip pendirian Bitcoin dan dia pikir Bitcoin punya kekuatan untuk tetap tinggal di alam kripto. Ini adalah ide yang dia ekspresikan berulang kali di banyak kesempatan meskipun dia akui ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Waktu transaksi Bitcoin yang lambat dan isu-isu lain telah menghambat perjalanan Bitcoin diadopsi mainstream. Itulah kenapa Dorsey mendukung Lightning Network Bitcoin. Kami sudah membuatkan episode spesifik tentang itu. Silakan kalian tonton video itu kalau kalian mau memahami lebih dalam tentang teknologi Lightning Network ini. Melalui perusahaannya juga, si Square, Jack juga berencana membuat dompet hardware. Idenya adalah membuat penyimpanan Bitcoin menjadi lebih mainstream. Dan akhirnya, Square juga mengerjakan bisnis baru yang berfokus pada layanan DeFi bagi Bitcoin. Oke, kesimpulan pendapatnya seperti apa? Karena kami sudah lama berada di pasar kripto ini, kami tahu bahwa pergerakan harga negatif dan narasi FUD yang beredar hanyalah kebisingan yang seharusnya tidak membuat kita terlalu khawatir atau mudah panik. Kalau kalian sudah masuk ke kripto dan menginvestasikan uang hasil jerih payah, ingat kembali alasan kalian pertama kali masuk ke kripto itu kenapa. Apakah kalian berinvestasi terlalu banyak sampai ngutang? Apakah kalian tidak mengelola jumlah dan risiko sampai membahayakan situasi kehidupan kalian? Kripto adalah kelas aset baru yang memiliki banyak potensi dan demikian memiliki banyak risiko dan spekulasi. Mohon selalu pahami risiko investasi kalian dan yang terpenting hanya investasikan jumlah uang yang kalian siap untuk relakan. Pelajari teknologi dan konsep pasarnya yang sudah banyak kami jelaskan di channel Republik Rupiah ini. Banyak juga video yang sudah kami buat tentang strategi investasi yang aman dan cara membangun serta mengelola portofolio kalian. Kami juga sudah sering kasih panduan cara riset itu seperti apa. Jadi mohon pahami edukasi ini dan jangan anggap yang kami katakan sebagai saran jual atau beli atau memberi sinyal. Kami tidak pernah klaim itu karena selalu kami disclaimer bahwa kami bukan penasihat keuangan. Tapi kalau kalian tanya pendapat kami Republik Rupiah, kami percaya dengan potensi revolusi yang akan dibawa oleh kripto dan blockchain. Negara-negara berkembang, seperti tempat kita di Indonesia juga termasuk, mampu menjadi tanah yang subur bagi pertumbuhan kripto. Sementara banyak orang lebih peduli dengan Twitter influencers mereka yang mompa koin micin, sebenarnya ada pertumbuhan adopsi bagus di balik layar yang jarang dipublikasikan. Ada banyak cerita utuh yang belum terurai terjadi di pasar-pasar negara berkembang di seluruh dunia yang sangat kuat. Adopsi cryptocurrency faktanya terjadi dalam tingkat yang besar di negara-negara kecil dengan ketidakstabilan keuangan atau negara dengan hambatan tinggi untuk masuk layanan keuangan konsumen. Kalau kalian belum tahu, salah satunya ada banyak perdagangan yang terjadi antara China dan Nigeria mengimpor barang menggunakan cryptocurrency karena kebijakan valuta asing mereka telah membatasi pengusaha sehari-hari yang tidak punya uang dalam jumlah besar untuk masuk ke perdagangan internasional. Kalau kalian mudah terguncang dan tidak percaya, ingat seperti kata Mark Cuban tadi, dan juga lihat contoh-contoh majalah ini. The Economist, salah satunya, mereka bahkan mulai menggunakan istilah kita di dunia kripto, down the rabbit hole. Itu istilahnya kalau lagi mendalami suatu proyek kripto sampai rinci. Judul artikelnya, Janji DeFi yang Menipu dan Banyak Bahayanya. Si penulis memulai kalimat dengan mengakui argumen yang skeptis. Tapi kalau mengutip artikelnya langsung, munculnya ekosistem layanan keuangan yang dikenal sebagai keuangan desentral atau DeFi layak dipertimbangkan dengan cermat. Ini memiliki potensi untuk mengubah cara kerja sistem keuangan dengan semua janji dan bahaya yang menyertainya. Bertambah inovasi DeFi mirip dengan hiruk-pikuk inovasi di fase awalnya web. Pada saat orang-orang menjalani lebih banyak kehidupan mereka secara online, revolusi kripto bahkan dapat membongkar kembali arsitektur ekonomi digital. Begitu loh kata mereka sendiri yang sudah kami kutip tadi. Poin pentingnya sesuai kata mereka di Economist, kripto layak dipertimbangkan dengan cermat. DeFi punya potensi memperbaiki cara kerja sistem keuangan. Ini semua terjadi seperti fase awal web. Tepat sekali, itu semua hal yang selalu kami tekankan di sini, persis seperti visi yang selalu kami berikan tentang revolusi teknologi ini. Mungkin kalian sampai bosan dengar kami bagikan poin ini, tapi terkadang pesan paling kuat yang meresap adalah pesan yang diulang-ulang, tapi berasal dari sumber lain, yaitu orang lain di luar lingkungan kita. Dan kali ini seperti kalian lihat, adalah dari lingkungan global elite yang setuju. Untuk yang belum tahu, The Economist ini adalah intisari yang dibaca oleh para global elite. Setiap presiden Amerika Serikat sejak JFK baca The Economist. Bill Gates baca The Economist juga. Angela Merkel, kanselir Jerman, mendengarkan versi audionya The Economist juga.
Itulah orang-orang yang sekarang mengakui potensi DeFi. Bukan hanya orang culun komputer yang gila lagi, ini semua tentang orang-orang baru yang ada di dunia global. Sampul majalah global menjadi semakin baik, bisakah kalian lihat perbedaannya? Apa ada dari kalian yang pernah lihat sampul hari-hari awal web dulu ini? Yang awalnya dikecam, lalu akhirnya diakui. Kami rasa ini harusnya nggak mengejutkan kita guys, seperti yang dikatakan di Economist. Ini semua berjalan seperti fase awal web, berawal dari ketakutan dan penolakan, hingga akhirnya pengakuan dan penerimaan. Ini benar-benar akhirnya terjadi. Senang bisa berbagi perjalanan kita di kripto dan blockchain bersama kalian yang mendukung kami dengan setia di Republik Rupiah sejak awal. Masih banyak perjalanan yang perlu kita tempuh ke depannya guys, dan tapi setidaknya kita sudah tahu narasi yang berkembang itu positif. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian menikmati video ini, follow akun media sosial kami dan bergabunglah ke server Discord juga ada. Semua linknya akan kami sediakan di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir guys, sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!